Jakarta belum benar-benar bangun saat Kejia melangkah keluar dari kelam malam di kawasan SCBD. Matahari baru saja mengintip di balik gedung-gedung pencakar langit, memantulkan cahaya pada gaun sikwen pendeknya yang berkilau. Di usianya yang ke-22, Kejia merasa dunia adalah taman bermain pribadinya. Lulusan desain dari London, namun lebih fasih membicarakan koleksi tas limited edition. Daripada palet warna, Kejia, besok ke Bali, kan? Teriak salah satu temannya dari dalam mobil sport. Kejia hanya melambaikan tangan, senyumnya merekah lebar, tergantung suasana hati, guys. Namun, suasana hatinya hancur seketika saat ia tiba di depan apartemen penthouse-nya. Dua orang, pria bertubuh tegap dengan setelan safari sudah berdiri di depan pintu. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkan sebuah amplop coklat. Isinya singkat, kantor, jam 8 pagi. Atau semua fasilitas dibekukan. Tepat pukul 9.30, pintu ruang kerja Pak Surya di lantai 30 terbuka dengan kasar. Kejia melangkah masuk dengan kacamata hitam besar menutupi matanya yang sembab karena kurang tidur, masih mengenakan pakaian sisa pesta semalam, hanya dibalut trenchcoat mahal untuk menutupi bahunya yang terbuka. "Pak, ini penculikan namanya. Aku baru tidur 1 jam." Keluh Kejia sambil menghempaskan diri di kursi kulit yang empuk. Pak Surya tidak mendongak, sibuk menandatangani tumpukan dokumen. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang seolah-olah menyatu dengan bayangan ruangan itu. Pria itu tegak, kaku, dan memancarkan aura yang membuat suhu ruangan terasa turun beberapa derajat. "Kejia," suara Pak Surya berat dan tidak bisa dibantah. 25 tahun papa memanjakanmu. Hasilnya, kamu hanya bisa menghabiskan uang untuk hal-hal tidak berguna. Mulai hari ini, kamu adalah staf magang di divisi operasional. Kejia tertawa renyah, menganggap itu lelucon. "Magang, Pak, aku ini ahli waris tunggal Aditama Group." Justru karena itu, Pak Surya akhirnya menatap putrinya. "Papa tidak mau menyerahkan perusahaan ini pada orang yang bahkan tidak tahu cara membuat laporan arus kas. Dan untuk memastikan kamu tidak melarikan diri, Papa sudah menyiapkan pembimbing untukmu." Pak Surya mengisyaratkan pria di sampingnya untuk maju. "Ini Baskara Mahendra, sekretaris eksekutif Papa selama 20 tahun. Dia yang akan membimbingmu, mengawasimu, dan memegang kendali atas seluruh rekening bankmu." Kejia melepas kacamatanya, menatap pria bernama Baskara itu dari bawah ke atas. Pria itu tampak berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya tegas dengan garis rahang yang keras. Rambutnya disisir rapi tanpa satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Matanya di balik kacamata bening itu datar, kosong, seolah tidak ada emosi yang pernah singgah di sana. "Halo, Paman," sapa Kejia dengan nada meremehkan, mencoba memprovokasi. Baskara tidak bergeming, melirik jam tangannya. Sebuah jam tangan mekanik tua yang tampak sangat terawat. "Anda terlambat 1 jam 30 menit, Nona Kejia. Dalam dunia saya, waktu itu jauh lebih mahal daripada gaun yang Anda kenakan." "Apa katamu?" Kejia meradang. "Nama saya Baskara, bukan Paman," lanjut pria itu dengan suara bariton yang tenang namun tajam. "Mulai besok, Anda harus sudah berada di meja kerja. Pukul 7 pagi. Pakaian harus formal. Tidak ada pesta, tidak ada alkohol, dan tidak ada teman-teman tidak berguna yang menelepon saat jam kerja." Baskara melangkah mendekat, menyerahkan sebuah map tipis. "Ini daftar aturan yang saya buat. Silakan dibaca. Jika Anda melanggar 1 poin saja, tunjangan bulanan Anda akan dipotong 50% secara otomatis." Kejia meraih map itu dan membantingnya ke lantai. "Aku tidak mau, Papa, aku tidak mau diawasi oleh robot ini." "Dia bukan robot, Kejia. Dia adalah orang paling setia yang Papa punya," sahut Pak Surya dingin. "Baskara, bawa dia keluar." Mulai tunjukkan mejanya. Baskara membungkuk hormat pada Pak Surya, lalu berbalik menatap Kejia. Tanpa menyentuhnya, memberi isyarat ke arah pintu. "Silakan, Nona, jangan membuat saya harus menyeret Anda." Kejia menghentakkan kakinya, berjalan keluar dengan kemarahan yang meluap. Namun, saat ia melewati Baskara, ia mencium aroma yang aneh dari pria itu. Bukan parfum maskulin yang pasaran, melainkan aroma sabun antiseptik dan kopi pahit yang pekat. Dingin dan steril. Di luar ruangan, Kejia berbalik dan menunjuk dada Baskara dengan telunjuknya yang lentik. "Dengar ya, Pak Tua.
Kamu mungkin bisa mengatur papa, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengatur Kai. Aku akan membuatmu memohon untuk berhenti jadi pembimbingku dalam waktu 1 minggu. Baskara hanya menatap jari Kejia di dadanya dengan tatapan jijik yang halus, seolah-olah ada noda yang menempel di jas mahalnya. Kita lihat saja, Nona, jawab Baskara singkat. Sekarang, ambil map yang Anda jatuhkan tadi. Di perusahaan ini, kita tidak meninggalkan sampah di lantai. Kejia ternganga. Belum pernah ada pria yang berani memerintahnya seperti itu. Di mata Baskara, Kejia melihat sesuatu yang belum pernah ia temui, sebuah tembok tinggi yang tidak bisa ditembus oleh pesona maupun uangnya. Baskara tidak tahu saja, bahwa Kejia adalah tipe orang yang paling suka meruntuhkan tembok. Dan bagi Baskara, kehadiran Kejia adalah gangguan terbesar dalam hidupnya yang sudah ia susun rapi demi menutupi trauma masa lalunya yang berdarah. Kejia benar-benar merasa berada di neraka. Alih-alih diberikan meja mewah dengan pemandangan kota, Baskara malah menempatkannya di sebuah bilik kecil tepat di depan mejanya sendiri. Agar saya bisa mengawasi setiap detik yang Anda sia-siakan, kata pria itu tanpa dosa. Di depan Kejia kini menumpuk 3 bundel besar laporan audit tahunan yang tebalnya mengalahkan kamus bahasa. Periksa semua angka di sini. Pastikan tidak ada selisih Rp1 pun antara laporan digital dan fisik. Saya tunggu sebelum jam makan siang, perintah Baskara sambil terus menatap layar komputernya. Kejia menatap tumpukan kertas itu dengan jijik. Mas, kamu bercanda. Ini tugas buat anak magang dari kampus Anta Berantah, bukan buat aku. Aku ini lulusan London. Kalau begitu, buktikan pendidikan London Anda cukup berguna untuk sekadar mencocokkan angka, sahut Baskara tanpa menoleh. 2 jam berlalu, dan Kejia mulai kehilangan kesabaran. Matanya perih, kukunya yang baru saja dimaniker mulai terasa pegal karena membalik. Halaman-halaman kertas yang tajam. Sementara itu, Baskara duduk dengan tenang, sesekali menyesap kopi hitam pekat tanpa gula yang aromanya memenuhi ruangan. Ballpointnya, Baskara hanya melirik sekilas dari balik kacamata, fokus pada laporanmu, Kejia. Atau potong uang saku. Duh, Mas, berhenti nggak minum kopi itu. Baunya bikin pusing, protes Kejia sambil membanting. Ledakan amarah Kejia akhirnya mencapai puncaknya, lah berdiri dari kursi, melangkah ke meja Baskara, dan memukul meja kayu jati itu dengan keras. Kamu sengaja kan, Mas? Sengaja mau nyiksa aku karena kamu iri. Kejia tertawa sinis, matanya berkilat penuh penghinaan. Aku tahu tipe orang kayak kamu. Gila kerja, kaku, dan membosankan. Pasti hidupmu menyedihkan hangat sampai nggak ada perempuan yang mau sama kamu. Baskara berhenti mengetik. Jemarinya diam mematung di atas keyboard. Dasar patua tidak laku. Cerca Kejia semakin menjadi. Pantas saja 40 masih sendirian. Siapa juga yang mau sama robot dingin? Kayak kamu itu nggak punya perasaan, Mas. Bau tanah. Harusnya kamu itu mikirin gimana caranya Hyar nggak mati sendirian, bukan malah sibuk ngurusin hidup orang lain. Suasana ruangan tiba-tiba menjadi sangat hening. Kejia merasa puas melihat Baskara terdiam, namun perlahan, keheningan itu terasa mencekam. Baskara perlahan melepas kacamatanya. Ia mendongak, menatap Kejia dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kilatan rasa sakit yang lewat secepat kilat, namun segera digantikan oleh kekosongan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kata-kata, mari sendirian, dan tidak punya perasaan, menghantam tepat di bekas luka lama yang belum sembuh tentang kematian tragis orang tuanya yang saling menghancurkan atas nama perasaan. Baskara berdiri, membuat Kejia otomatis mundur. Selangkah karena postur tubuh pria itu yang jauh lebih tinggi. Baskara melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya tersisa beberapa senti. Aroma kopi hitam dan sabun steril yang disebut Kejia, bau tanah, kini mengepung indera penciumannya. Sudah selesai bicaranya. Suara Baskara merendah, sangat tenang tapi membuat bulu kuduk Kejia berdiri. Aku cuma ngomong kenyataan, sahut Kejia, meski suaranya sedikit bergetar. Memang benar, bisik Baskara tepat di telinga Kejia. Saya memang dingin. Saya memang tidak laku, dan saya lebih suka bau tanah daripada hau kemunafikan yang Anda bawa dari tempat pesta itu. Karena tanah tidak pernah berbohong, Kejia. Tanah adalah tempat, semua kesombonganmu akan berakhir. Baskara kembali tegak, kembali ke ekspresi datarnya.
yang seperti tembok batu. Laporannya, selesaikan sekarang, atau saya akan menelepon ayah Anda untuk membatalkan rencana liburan musim panas Anda ke Paris tahun depan. Kejia terdiam 1000 bahasa. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah telak, menghina Bhaskara untuk melihat pria itu marah, tapi ia justru menemukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan: kesepian yang sangat absolut dalam diri pria itu. Pukul menunjukkan pukul 23.45. Kantor pusat Aditama Group sudah sepi, hanya menyisakan lampu-lampu di lantai 30 yang masih menyala redup. Kejia sudah sampai pada batas kesabarannya. Matanya memerah, punggungnya pegal, dan ia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak oleh pria yang duduk tenang di hadapannya. "Mas, ini sudah hampir jam 12, aku mau pulang," rengek Kejia, suaranya parau karena lelah. Laporan itu belum selesai, Kejia. Di dunia kerja, jam pulang ditentukan oleh selesainya tanggung jawab, bukan oleh jarum jam, sahut Bhaskara tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen. "Kamu gila, kamu itu monster." Kejia berdiri, menyambar tasnya, dan tiba-tiba mengambil langkah 1000. Tidak peduli lagi dengan ancaman kartu kredit atau amarah ayahnya. Yang ia inginkan hanyalah keluar dari ruangan pengap yang berbau kopi pahit ini. Kejia berlari menuju lorong lift dengan sepatu hak tingginya yang menimbulkan bunyi tuk-tuk-tuk yang bergema di koridor sunyi. "Kejia, berhenti!" seru Bhaskara. Suaranya yang biasanya tenang kini terdengar tegas dan otoriter. Kejia tidak peduli sudah sampai di depan lift, jarinya menekan tombol daun berkali-kali dengan panik. Pintu lift terbuka perlahan. "Ya, bebas," pekiknya. Namun, sebelum ia sempat melangkah masuk, sebuah tangan kekar menyambar lengannya. "Lepasin, aku mau pulang," teriak Kejia sambil meronta. Bhaskara menarik lengan Kejia dengan sentakan kuat agar gadis itu tidak terjepit pintu lift yang mulai menutup. Karena tenaga Bhaskara yang terlalu besar dan posisi Kejia yang tidak seimbang, tubuh Kejia justru terpelanting ke arah dada Bhaskara. Haprot.